Halo, selamat datang kembali lagi di channel Aing Rigos. Kali ini admin akan bahas penyakit infeksi yang mematikan di dunia. Ini penyakit infeksi ya, bukan penyakit yang tidak infeksi. Maksudnya penyakit infeksi itu seperti apa? Penyakit infeksi itu penyakit yang disebabkan oleh masuknya sesuatu dan menjadikannya sebagai inang. Jadi seperti jantung koroner, kolesterol itu tidak kita masukkan ya. Di sini kita mempertimbangkan penyakit tersebut mematikan dengan melihat dari case fatality rate-nya atau CFR. Nah, rumus CFR itu seperti ini ya. Jadi gambarannya adalah persentase kemungkinan kalian tuh mati atau meninggal di saat terkena penyakit tersebut. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja masuk ke penyakit infeksi mematikan di dunia. Influenza atau flu. Flu sudah menjadi penyakit umum di Indonesia. Pada umumnya, flu ini tidak terlalu berbahaya. Flu dapat menyebar cepat dengan batuk atau bersin, dan flu ini menyebabkan beberapa rasa sakit di persendian, badan panas, dan yang terkenal adalah hidung yang selalu berair. Karena penyakit ini cukup umum dan daya tahan tubuh kita bisa menyerang balik, makanya kemungkinan kalian meninggal karena penyakit influenza A sebesar 0,1%. Smallpox atau biasa kita sebut dengan cacar. Smallpox berasal dari virus variola minor. Smallpox merupakan virus yang mematikan di saat vaksinnya belum ditemukan. Gejala awal smallpox adalah demam seperti terkena virus influenza, tapi ada timbul bercak merah atau bentolan-bentolan seperti jerawat pada area badan tertentu. Beberapa tahun setelah vaksin ditemukan oleh Edward Jenner, smallpox menjadi lambat penyebarannya. Bahkan di Amerika pun pada tahun 1970-an itu penyebarannya sudah ditekan sebesar 90%. Dan pada tahun 1980, WHO mengatakan bahwa smallpox benar-benar berhasil diberantas dan menjadi satu-satunya penyakit yang menjadi pandemi yang berhasil diberantas total hingga saat ini. Kemungkinan kalian meninggal karena penyakit smallpox sebesar 1%. Penyakit yang membuat kita terdiam di rumah nih dan mendadak jadi serba bersih. Biang kerok dari COVID-19 adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa kita sebut sebagai SARS-CoV-2. COVID-19 menyerang bagian paru-paru manusia yang menyebabkan batuk, kesulitan bernapas, hingga pneumonia, atau bahasa Indonesianya adalah paru-paru basah. Sekitar 15% pasien mengalami gejala kritis seperti disfungsi multiorgan. Makanya banyak orang-orang yang terkena corona itu penyakitnya itu yang lainnya seperti gagal jantung. Nah, itu salah satunya disfungsi multiorgan. Nah, vaksin COVID-19 sudah ditemukan dengan efikasi yang bervariatif. Namun vaksin ini belum sepenuhnya digunakan. COVID-19 sudah merenggut setidaknya 2 juta nyawa. Kemungkinan kalian meninggal karena penyakit COVID-19 sebesar 2%. Penyakit ini cukup langka tetapi memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi. Disebabkan oleh racun botulium dari bakteri Clostridium botulinum. Gejala dari penyakit ini dimulai dari badan yang lemas, pandangan menjadi kabur, badan terasa lelah, sulit dalam melakukan percakapan, muntah-muntah, dan lemas di beberapa bagian otot. Nah, bakteri ini biasanya muncul karena makanan yang tidak higienis nih. Dan madu juga. Ya bener, madu yang digadang-gadang sebagai obat di berbagai penyakit. Tetapi madu memiliki organisme ini. Organisme ini aktif ya, bukan pada orang dewasa atau anak-anak yang balita. Tetapi madu ini aktif di saat anak Anda berumur di bawah 1 tahun. Makanya tidak dianjurkan atau sangat dilarang buat anak bayi yang umur di bawah 1 tahun itu diberikan madu. Setidaknya botulism sudah merenggut 500 jiwa. Kemungkinan kalian meninggal karena penyakit botulism sebesar 10%. Demam berdarah dengue, salah satu penyakit yang mematikan di Indonesia karena ini adalah jenis penyakit tropis. Dari namanya, demam berdarah dengue, penyakit ini disebabkan oleh virus bernama dengue atau dengue yang disebar oleh nyamuk Aedes aegypti. Ya mungkin kalian dari SD sudah belajar ya.
penyebaran penyakit ini. Gejala awal ini adalah demam tinggi, muntah, otot dan sendi sakit, dan sakit kepala. Jika gejala tersebut tidak cepat ditangani, maka akan menjadi komplikasi seperti pendarahan hingga tekanan darah menjadi sangat rendah. Pada tahun 2019, penyakit ini setidaknya sudah merenggut 40.000 jiwa. Jadi kalau kalian sudah ada mengalami gejala-gejala demam, pastikan cek dengan cepat apakah itu DBD atau tidak. Kemungkinan kalian meninggal karena penyakit DBD sebesar 25%. Tetapi, jika ditangani dengan cepat, kemungkinan kalian meninggal menjadi di bawah 1%. Kanker ini penyakit yang terkenal sekali. Nah, salah satu penyakit yang paling mematikan dan ditakuti oleh setiap orang. Karena kanker itu tidak memandang usia. Bayi pun bisa kena kanker, dan orang paling tua pun bisa kena kanker. Kanker merupakan sel yang dalam tubuh yang berkembang atau tumbuh secara tidak wajar. Dan kalau misalnya tidak terawat akan menghasilkan tumor ganas. Banyak faktor yang bisa terkena kanker. Yang paling banyak diketahui adalah terpapar radiasi atau radioaktif. Dan kanker juga bisa muncul karena kita terinfeksi virus, seperti hepatitis yang menyerang hati dan dapat menyebabkan kanker pada hati. Nah, uniknya dan menyeramkannya juga, badan kita ini menganggap kanker itu merupakan bagian dari tubuh kita. Jadi, seluruh sistem imun badan tidak peduli dengan berkembangnya kanker tersebut. Dengan penanganan yang sangat baik, kemungkinan kalian meninggal karena kanker sebesar 30%. Angka kemungkinan kalian meninggal karena kanker menjadi sekitar 97% jika dalam 5 tahun kanker tersebut tidak ditangani. Penyakit ini biasanya langsung terucap kalau kaki kita terinjak paku dengan mengucapkan bersihin cepet nanti kena tetanus. Biasanya kan kalian seperti itu kalau misalnya ada orang-orang yang menginjak paku. Ya, tetanus ini benar-benar ada penyakitnya. Nggak sembarangan orang ngomong kena tetanus. Itu benar-benar ada dan berbahaya. Tetanus ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini biasanya terdapat di tanah. Bakteri ini pindah ke manusia dengan cara terdapat luka yang dalam seperti paku, pecahan kaca, atau luka yang terkena kotoran. Nah, disarankan jika terkena luka yang dalam, jangan tutup luka tersebut dengan rapat-rapat. Bakteri ini memiliki sifat yang anaerob atau berkembang baik jika tidak ada udara di sekelilingnya. Nah, racun yang diproduksi oleh bakteri ini menyebabkan kejang otot, paralisis pernafasan, hingga melengkungnya punggung. Penyakit ini sudah merenggut setidaknya 56.000 jiwa pada tahun 2015. Kemungkinan kalian meninggal karena tetanus sebesar 50%. Tetapi ini akan menjadi turun sebesar 20% jika ditangani dengan cepat dan tepat. HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang memiliki gejala penyakit yang bisa dibilang tidak terasa oleh carrier atau pembawa virus tersebut hingga beberapa tahun. Tapi beberapa orang memiliki gejala awal seperti terkena flu dan demam. Virus yang sudah ada di dalam tubuh, dia akan terus menyerang sistem imun dalam tubuh. Maka dari itu, timbul penyakit yang dinamakan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Jadi ini orang suka salah kaprah. AIDS itu bukan nama virus tapi nama penyakitnya. HIV itu nama virusnya baru ya. HIV itu virus, AIDS itu penyakitnya. Sama kayak corona. SARS-CoV atau coronavirus itu nama virusnya. Nah, sementara COVID-19 itu nama penyakitnya, coronavirus disease. Nah, karena HIV ini menyerang sistem imun dan ini akan menyebabkan meningkatkan resiko terinfeksi dari penyakit-penyakit lain. HIV/AIDS ini merupakan pandemi ya, dan masih berjalan hingga sekarang. Virus ini sudah merenggut setidaknya sebanyak 32 juta jiwa. Kemungkinan kalian meninggal karena HIV/AIDS sebesar 80%. Ebola adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola. Virus ini sempat gempar pada tahun 2013. Ebola memiliki gejala seperti demam, nyeri otot, sakit kepala, muntah dan diare, kurangnya kesadaran, pendarahan dalam dan pendarahan luar, kesulitan dalam pembekuan darah atau blood clotting, pendarahan pada selaput hidung, mulut, tenggorokan, dan mata. Kematian dari Ebola ini kebanyakan karena hilangnya banyak darah.
Penyakit ini sudah merenggut setidaknya 14.000 jiwa. Jika Anda terkena Ebola, bisa dibilang kalian cuma bisa berdoa saja, karena belum ditemukan vaksin dan belum bisa diobati. Kemungkinan kalian meninggal karena penyakit Ebola sebesar 90%. Adapun yang sembuh dari penyakit Ebola itu karena penanganan yang tepat dan cepat dari dokter. Sebuah penyakit yang dulu suka dijadiin candaan, nah ternyata menjadi salah satu puncak penyakit infeksi yang paling mematikan di dunia nih. Rabies disebabkan oleh virus rabies yang bersifat zoonik atau menular dari hewan ke manusia. Biasanya penularan ini terjadi karena gigitan dari hewan yang sudah terinfeksi rabies. Penderita rabies mengalami 5 fase dalam penyakitnya. Pertama adalah masa inkubasi atau virus masuk ke dalam tubuh. Yang kedua adalah fase prodromal, gejala awal seperti demam, diare, dan nyeri otot. Lalu ketiga adalah fase neurologis, gejala di mana kita badannya tuh kejang-kejang, hidrofobia seperti di video ini. Aerofobia atau takut akan udara, menjadi sangat agresif, hyperaktif. Dan terakhir adalah fase koma, lalu kematian. Lokasi gigitan juga menjadi acuan bahwa semakin dekat dengan kepala, maka semakin cepat Anda meninggal karena rabies. Kemungkinan kalian meninggal karena rabies sekitar 99%. Tidak seperti penyakit sebelumnya yang dikarenakan oleh bakteri, virus, atau paparan radioaktif. Kali ini prion adalah penyakit yang hanya terdiri dari protein. Ya, penyakit ini bukan dari makhluk hidup seperti bakteri dan virus. Ini benar-benar dari protein saja. Di SpongeBob ada penyakit namanya siput gila. Nah, di prion ini disebut dengan sapi gila. Penyakit ini akan menyerang pada bagian otak ya. Prion ini tidak akan musnah dengan cara yang diberi panas yang sangat tinggi, dimasukkan ke dalam es yang sangat dingin, diberi formalin, bahkan diberi paparan radiasi yang tinggi. Prion tetap akan ada. Seperti pada gambar yang ditunjukkan ini, prion akan menyebabkan lubang-lubang pada jaringan tubuh, dan lubang-lubang ini mengakibatkan malfungsi seluler dan terjadinya degenerasi otak. Karena lubang-lubang tersebut, penyakit prion juga disebut sebagai bovine spongiform karena bentuknya lubang-lubang seperti sponge. Penularan bisa terjadi dari hewan melalui makanan, spora pada jamur, dan untungnya pada jamur ini bukan prion yang berbahaya bagi inangnya. Dan ini bisa disebabkan oleh keturunan. Dan prion ini belum ada pengobatannya. Ya tadi bisa dibilang cara musnahin aja nggak bisa, apalagi cara diobatkannya. Dan jika Anda terkena prion, kemungkinan Anda meninggal sebesar 100%. Nah, itulah beberapa penyakit infeksi yang mematikan di dunia. Selalu jaga kebersihan dan selalu berhati-hati dalam melakukan satu hal. Lagi jika kalian menyukai video ini, subscribe agar kalian dapat mengikuti informasi-informasi menarik seperti ini ke depannya. Jaga selalu kesehatan kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Share ke teman kalian agar tahu penyakit-penyakit mematikan ini.